Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pemateri kita Bapak Ahmad Hifni dan juga teman-teman semua, terkhusus juga bagi moderator kita Afif Aulia Fatah yang pada nantinya akan menjadi memandu diskusi kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, diskusi kita pada episode pertama ini yaitu mengenai Soekarno atau tokoh yang mana kita kenal sebagai pendiri bangsa Indonesia dan merupakan proklamatornya ya. Dan ini Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Dan untuk itu mari kita ikuti bersama diskusi kita pada sore hari ini dan selamat datang semuanya ya. Mari kita ikuti bersama dengan Afif Aulia Fatah sebagai moderator. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syaiful Huda selaku Master of Ceremony ya. Baik, dari sini saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bermuajahat meskipun secara online dalam acara kelas pemikiran sejarah episode pertama ini. Kedua yang saya hormati, yang terhormat kepada Cak Hifni selaku pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati pula kepada koordinator Pinisi yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut bersama kami untuk membahas biografi atau Soekarno pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini yaitu sebentar. Baik, mohon maaf, izin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini yaitu nama Ahmad Hifni, riwayat pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UIN tahun 2019 sampai sekarang. Kedua, Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta 2016 sampai 2018, jurusan Master of Islamic Studies. Kemudian Fakultas Adab dan Humaniora Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011-2015. Kemudian ada pengalaman kerjanya yaitu pertama tim kreator for Pluralisme The Wahid Foundation, kedua staf Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ketiga penelitian Moderat Muslim Society MMS Jakarta, keempat staf Aliansi Indonesia Damai AIDA, kelima dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada juga riwayat organisasi. Yang pertama Wakil Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Cabang Jember. Yang kedua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Cabang Ciputat, Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Arabic Language and Literature Focus Alif. Selanjutnya Ittihadu Tulabah Al-Lughah Arabiyah Ithal, kemudian Ciputat Cultural Studies, kemudian Pimred Islam Rahmah.co, kemudian Keluarga Alumni Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian ada juga karya-karya yang sudah beliau terbitkan, yaitu ada buku Menjadi Kader PMI,
penerbit MMS tahun 2016, buku Hermeneutika Moderat, penerbit Bizan tahun 2021, kemudian kontributor buku 100 tokoh terkemuka alumni UIN Jakarta, penerbit Raja Grafindo tahun 2020. Yang terakhir, kontributor buku Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Arab, penerbit Raja Wali Press tahun 2019. Baik, mungkin itu. Kemudian langsung saja saya Afif Aulia Fathah yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Cak Hifni untuk memaparkan materinya. Silakan, Cak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ini ramai juga ya. Yang ikut ini ada 40 lebih. Alhamdulillah, Cak. Iya. Minggu-minggu biasanya apa? Males-malesan ya, tapi diskusi itu kan satu yang bagus dan mesti dibudayakan oleh teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh siapa itu? Moderator ya, tapi saya nggak tahu sebagian besar di sini mungkin nggak pernah ketemu ya. Ada Ismayani Lestari itu. Ismayani Lestari saya pernah ini ya, Kopri ya kemarin kalau nggak salah itu. Yang saya kenal di situ ada Rifki. Iya betul, Pak. Betul, Cak. Tapi sebagian besar di sini saya gitu ya. Tapi di sini ini apa sebagian besar nggak saya kenal, jadi salam kenal. Ini mahasiswa SPI ya sebagian besar ya, betul ya? Iya, Cak. Oh iya. Iya, Cak. Pinisi ini digagas oleh mahasiswi SPI. Oke, iya saya nggak begitu ini akrab atau familiar ya dengan minimal nama-nama di sini, karena nggak ada yang apa sebagian besar tidak aktifkan video itu. Karena juga di adab saya nggak pernah ngajar di SKI, ngajarnya itu di Tarjamah dan kadang-kadang di BSA Bahasa Sastra Arab. Kalau di SKI belum pernah dapat ngajar ya, karena mungkin tidak ada mata kuliah di bidang saya di situ mungkin. Tapi mudah-mudahan ini jadi awal silaturahim buat nantinya mempererat atau memperkokoh gerakan pemikiran mahasiswa terutama di Fakultas Adab dan Humaniora. Ya, kita mulai aja ya. Saya bikin PPT itu barusan ya karena ditanya oleh siapa itu? Afif ya, Aulian Afif itu. Jadi PPT-nya seadanya. Nah, sore hari ini saya diminta buat membicarakan atau mendiskusikan tentang pemikiran ya, kelas sejarah pemikiran guru bangsa, dalam hal ini Soekarno. Nah, karena di sini memang pemikiran ya, kita tidak akan berbicara tentang sejarah perjuangan Bung Karno atau sepak terjang dan seterusnya itu, tapi kita akan khususkan untuk berbicara tentang pemikiran. Meskipun demikian, kita kenalan dulu dengan Bung Karno. Meskipun saya yakin pastinya teman-teman, sahabat-sahabat di sini sudah tidak familiar dengan Bung Karno. Semua sudah tahu ya pastinya, meskipun tahunya hanya ini sekedar nama mungkin, ya gitu. Nah, kalau bisa dibantu PPT-nya. Siapa? Aulian? Saya pakai laptop satu lagi soalnya ya. Belum pernah ini. Belum apa? Silahkan, nggak apa-apa di situ. Jadi sebagai prolog, Soekarno ini guru bangsa, the founding father di Indonesia ini dikenal sebagai orang yang kontroversial gitu. Nah, biasanya memang orang besar itu
kontroversi gitu. Kalau belum kontroversi Anda belum jadi orang besar gitu. Gus Dur ya, dengan kebesarannya itu ada begitu banyak kontroversi ya. Begitu juga tokoh-tokoh lain itu. Dan memang meskipun kontroversi, meskipun ada yang kontra misalkan dengan pandangan pemikirannya, tetapi juga tidak 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 lebih sedikit atau justru lebih banyak yang mengundang decak kagum atas pemikiran tokoh-tokoh itu. Nah, salah satunya Soekarno. Beliau itu pemikir yang sangat luar biasa, hebat ya. Seusia kita di sini teman-teman semua itu, Bung Karno sudah dikenal dengan gagasannya yang cemerlang, ya, keberaniannya. Nggak tahu kalau dibandingkan dengan mahasiswa atau generasi muda kita saat ini itu, ini refleksi buat kita semua di sini. Jadi dia lahir di Surabaya. Ada yang menyebut tahun 1901, tapi juga ada yang menyebut 1902. Tepatnya itu tanggal 6 Juni. Bung Karno selalu mengatakan kalau pengen ingat tanggal lahirku itu 6 gitu ya. 6 Juni, tanggal 6 bulan Juni. Ini bukan 66 flash sale Shopee ya. Ya biasanya generasi muda yang tahu kan sekarang nggak gitu, itu mahasiswa yang tahunya ini. Nah, ini mohon diingat nih, 66 1901. Ada yang menyebut 1902. Nah, beliau tokoh besar yang memang anak atau putra dari kaum bangsawan gitu ya. Bapaknya itu adalah seorang Jawa yang menganut agama Islam. Sementara itu ibunya itu adalah orang Bali, Pulau Dewata sana, yang kebetulan menganut Hindu. Jadi sudah ada pendidikan atau iklim di dalam keluarga dia secara multikultural gitu. Jadi sejak kecil dia sudah mengenal tentang multikulturalisme dari orang tuanya sendiri gitu. Nah, nama Soekarno itu sebenarnya nama ubahan ya. Mungkin sebagian sudah tahu karena mahasiswa sejarah ya. Saya ingin mengulas flashback sedikit sebelum masuk ke pemikirannya. Maaf, Cak, saya potong, Cak. Soekarno itu ya. Kenapa? Sinyalnya. Jadiin saya ini, Cak, CEO host, Cak, buat ini PPT. Siapa ya? Yang mau dijadiin itu siapa namanya? Saiful Huda. Oke. Iya, ini saya masih belum ke PPT ya, nggak apa-apa ya, memperkenalkan dulu. Jadi saya ulangi lagi tadi, nama Soekarno itu sebenarnya nama yang diubah, nama aslinya itu Kusno ya, Soekarno. Nah, dalam tradisi Jawa itu, orang Jawa itu banyak mengubah nama biasanya kalau anak-anaknya itu sakit-sakitan gitu, banyak masalah atau gimana gitu. Ya, jadi memang Soekarno itu sakit-sakitan, tahu umur 11 ya, umur 11 tahun itu Soekarno udah sakit-sakitan dan oke, masih di awal ya. Ini pengenalan dulu tentang Soekarno. Nah, karena Soekarno itu sakit-sakitan, maka di usia 11 tahunan lah ya, itu akhirnya diganti oleh orang tuanya menjadi Soekarno. Ya, jadi dari Kusno ke Soekarno gitu. Jadi kalian juga gitu tuh. Kalau sakit-sakitan, banyak masalah misalnya ya, atau apa,
jomblo gitu ya. Itu mungkin namanya yang salah itu. Harus diganti namanya itu. Ini kok udah semester 6 masih jomblo. Masih nggak ada yang tertarik itu berarti namanya salah, itu boleh jadi kayak gitu ya. Jadi Soekarno itu sakit-sakitan, akhirnya namanya diganti jadi Soekarno dari Kusno itu. Nah, sebenarnya Soekarno sendiri itu tidak suka dengan nama itu yang ada di tampilan itu, Soekarno. Itu nggak suka itu, jangan pakai Soekarno. Dia menganggap itu adalah ejaan Belanda. Karena itu mestinya sebagai bangsa Indonesia yang mandiri kita tidak terpengaruh atau tidak ikut-ikutan gitu dengan cara Belanda itu, atau menggunakan Soe itu Soekarno, dan banyak saya kira ya, Chandra itu C itu TJ gitu, itu kan ejaan yang warisan kolonial dulu ya. Nah, jadi Soekarno tuh maunya pakai Soekarno, tapi memang di teks proklamasi itu tidak disebut Soekarno, tidak pakai U, karena memang zamannya ya, pada masanya di situ meniscayakan ya kosakata itu gitu. Sama kayak sekarang kita tidak menggunakan kosakata hari ini kan aneh gitu. Nah, kemudian Soekarno itu ditambah namanya menjadi Ahmad ya, Ahmad Soekarno. Nah, kenapa dia Ahmad? Karena untuk kepentingan haji ketika itu. Orang Arab itu biasanya jarang yang namanya satu ya. Nah, kalau di Indonesia itu banyak banget ya. Tukiem gitu kan. Ada siapa lagi itu? Di Jawa itu banyak banget itu, nama itu satu gitu namanya. Hanya satu kata. Nah, makanya di Arab itu untuk mengenalkan ditambah Ahmad Soekarno. Apalagi kalau sahabat-sahabat di sini naik pesawat atau ke luar negeri itu kan mesti pakai 2 nama biasanya kan. Misalkan Ahmad Hifni ya, nah di sini ya itu ditulis Hifni Ahmad, atau Saiful Huda, Saiful Huda gitu. Atau kalau namanya satu Tomo misalnya, Tomo. Nah, bisa gitu. Nah, Soekarno itu ditambah nama Ahmad. Makanya sahabat-sahabat di sini, teman-teman semua di sini, kalau kita ke Timur Tengah itu, orang-orang Timur Tengah lebih banyak mengenal Soekarno itu dengan sebutan Ahmad Soekarno. Di Mesir itu ada jalan Ahmad Soekarno. Kemudian di wilayah Afrika Utara, misalkan di Aljazair, di Tunisia, bahkan di Maroko, itu orang mengenalnya Soekarno itu sebagai bapak bangsa itu Ahmad Soekarno gitu. Di Arab Saudi dan seterusnya, di Timur Tengah itu, di Jazirah Arab itu orang lebih mengenal Ahmad Soekarno, padahal itu nama juga tambahan itu ya. Nah, kemudian Soekarno itu ikut kakeknya sebenarnya kecil itu. Ini lagi-lagi saya terangkan supaya ada gambaran utuh teman-teman di sini. Dia ikut kakeknya ke Tulungagung, dan kemudian setelah itu ikut ayahnya ke mana? Mojokerto, dia sekolah di sana, dan setelah lulus itu kemudian bapaknya itu punya teman yang Hos Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto. Yang ini kalau saya lihat dari silabusnya itu minggu depan ya akan diskusi itu, sahabat-sahabat di semua di sini. Nah, di rumah Hos Cokroaminoto itulah dia mengenal pemikiran dan juga pergerakan aktivis nasional ya. Dia udah kenal Agus Salim ya, dan juga banyak tokoh-tokoh yang menjadi cikal bakal pejuang Islam saat itu, termasuk juga tokoh-tokoh PKI itu kenal ya, Semaun dan seterusnya itu, dan tokoh-tokoh Islam Kartosuwiryo termasuk gitu. Jadi minggu depan itu sangat menarik karena nggak tahu, mestinya itu Hosro Cokroaminoto dulu pembahasannya. Dan di situ menarik karena murid-murid dari Hos Cokroaminoto ini kemudian menjadi para leader-leader pejuang kemerdekaan yang secara ideologi berbeda-beda gitu. Ada yang cenderung Islam, ada yang cenderung ke kiri, ke kanan, ada yang nasionalis seperti Soekarno ini.
Nah, habis setelah lulus setelah dari rumah atau kos-kosan lah gitu ya di Cokroaminoto itu, Soekarno kemudian kuliah di ITB Bandung ya. Nah, disitulah tadi di Surabaya di Hos Cokroaminoto itu dia bergabung dengan Young Java, dan di Bandung itu kemudian dia berkenalan dengan ormas-ormas yang kemudian melahirkan Partai Nasional Indonesia gitu. Nah, karena keaktifannya itu di Bandung itu dia dipenjara di namanya Sukamiskin, dan masuk penjara keluar masuk penjara berulang kali sampai dia eh, apa dibuang ke mana Nusa Tenggara Timur. Dan di Nusa Tenggara Timur itu Soekarno banyak merefleksikan tentang pemikiran terutama keislamannya di situ ya. Di samping tentu saja tentang aspek nasionalisme itu. Begitu dari Flores, NTT, dia kemudian dibuang lagi di Bengkulu gitu. Nah, di Bengkulu itu sampai pada tahun 1942 baru Bung Karno itu betul-betul bebas, dan konteks itu adalah Jepang. Jepang itu yang masuk ke Indonesia sehingga Bung Karno harus untuk tidak mengatakan bermain muka, bukan itu, tapi ini langkah politik yang diambil Soekarno. Dia harus bergabung dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Jepang, misalkan BPUPKI, PPKI. Nah, teman-teman semua di sini pasti udah tahu itu. Sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan itu. Nah, ini banyak dalam sejarah hidup Soekarno itu dia juga ditempa oleh berbagai macam ancaman pembunuhan ya. Ya, kalau ada banyak versi ya. Kalau kata Megawati itu kan 23 kali percobaan gitu pembunuhan. Ya. Pernah dulu Soekarno itu pernah dulu juga difitnah gitu. Difitnah, jadi agen CIA itu membuat film porno ya, film pornografi yang mana pemerannya itu mirip Soekarno gitu. Dan lawan jenisnya itu mirip agen Rusia gitu. Dan dia akan disebarkan video ini supaya rakyat Indonesia itu tahu inilah pemimpin yang bejat lah kira-kira begitu. Tetapi video itu tidak jadi disebarluaskan karena dalam tradisi Jawa itu biasanya orang Jawa itu semakin banyak istri semakin gagah orang gitu kan. Kalau di Jawa itu dulu ya di budaya patriarkal itu. Nah, kalau sekarang kan udah enggak ya. Anak-anak kepri itu kan ini protes gitu tentang feminisme. Tapi kalau di Jawa itu wah pemimpin saya, raja saya banyak istrinya, itu malah makin bangga itu rakyatnya gitu. Wah, ini dalam konteks sosial budaya semacam ini enggak relevan gitu. Video ini disebar gitu. Jadi intinya banyak sekali dinamika lika-liku perjuangan Bung Karno itu di negara dalam sejarah perjalanan bangsa ini gitu. Nah, apa lagi yang lucu ya? Apa yang ini unik dari sini? Nah, Soekarno juga unik gini. Soekarno tuh menikah kalau tidak salah 9 kali dan anaknya itu 10 gitu. Banyak ya. Di Surabaya ketemu anaknya Cokroaminoto, kok cantik ya kan, dinikahi gitu. Kemudian di Bandung ya ketemu bukosnya, kok bukosnya cantik, dinikahi sama si Karno. Gitu ya. Jadi emang wajar karena ini ganteng, gagah, pinter ya kan, banyak kebaikan yang nggak kayak kalian gitu ya. Wajahnya ya pas-pasan gitu ya kita ya. Jangan niru-niru Soekarno gitu kan. Nggak kurang gagah gitu. Bukan pemikir gitu, jangan macam-macam menikahi orang gitu. Aduh, kalau ini teman-teman udah
kelakuannya kita setiap hari itu main Instagram gitu, mau sok-sok Soekarno, itu bahaya itu. Itu yang unik dari Soekarno. Nah, saya ingin menggambarkan di sini supaya ada perjalanan sejarah di sini bagaimana Soekarno itu hidup dan sepintas tentang perjuangannya. Tapi kita hari ini tidak akan berbicara tentang sepak terjang kehidupannya, kita akan berbicara tentang pemikirannya ya. Ini banyak buku-buku, puluhan buku, bahkan ratusan ya yang mengulas tentang Soekarno yang bisa teman-teman baca. Dan kalau buku yang babon itu di bawah bendera revolusi itu ya, Soekarno itu. Saya dulu baca itu semester 3, tebal, 2 jilid, tebal-tebal itu. Kalau nggak salah berapa ya, hampir 1000 halaman itu. Kalau 2 itu ya 2000 halaman, atau sekitar 2000 halaman lebih. 2 buku itu seingat saya itu. Saya membaca dulu semester 3, semester 4 itu. Nah, di sini kalau ada yang belum baca, itu kecelakaan sejarah itu ya. Kecelakaan sejarah, apalagi mahasiswa sejarah peradaban Islam. Tidak membaca itu berarti kecelakaan sejarah. Jadi sekarang teman-teman yang belum membaca itu, baca di perpustakaan, saya kira ada. Supaya tidak ada kecelakaan sejarah di sini. Ya, tentang Soekarno di bawah bendera revolusi DBR jilid 1 dan 2. Selain itu ada juga buku Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, itu saya kira juga bagus, mengulas tentang ini, otentik ya. Saya kira buku-buku itu yang saya rekomendasikan teman-teman semua membacanya di sini. Ya, kecelakaan sejarah kalau sampai tidak membaca itu. Kalau hanya pengen tahu Soekarno di forum ini, wah bahaya itu. Harus tahu langsung ke buku babonnya. Nah, di sini saya cuma memberi pengantar aja supaya teman-teman sahabat-sahabati juga bisa mengakses secara lebih dalam. Oke, kita ini mana kok ini apanya? Oh, ini udah ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Lanjut, next ya. Kita itu masih enable editing gitu. Oke, siap. Ya, tadi sudah saya sebutkan, gagasannya ini mengundang kontroversi sekaligus kekaguman. Ya, banyak yang mencela, membenci, bahkan menolak, bahkan sampai hari ini. Ya, terutama dari apa yang disebut dengan kelompok kanan sampai hari ini itu, atau orang-orang yang sampai hari ini mempermasalahkan Pancasila ya, kembali ke Piagam Jakarta, itu bisa dipastikan dia termasuk kelompok yang tidak menerima gagasan Soekarno ini dalam konteks Pancasila gitu. Tapi kekagumannya luar biasa, juga banyak ya yang kagum, bahkan lebih banyak dari Soekarno itu dari yang kontra itu sendiri. Nah, Soekarno muda yang saya ulas tadi itu pemikir yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Soekarno tua itu adalah politikus yang kalau saya bilang itu kecelakaan ya. Supaya ini tidak menjadi doktrin, kita harus mengatakan apa adanya gitu ya. Di akhir pemerintahan Soekarno itu dia su'ul khotimah, tanda kutip. Kenapa su'ul khotimah? Karena pemikirannya yang mungkin menurut Bung Karno itu tujuannya baik, tetapi implementasinya ternyata tidak tepat gitu ya. Kita tahu tahun 65 itu pemberontakan PKI, kemudian sampai Bung Karno itu menjadi tahanan rumah sampai beliau wafat, itu kan sangat ironis bagi pejuang yang sangat luar biasa bagi bangsa ini, tapi harus mendapatkan perlakuan yang seperti itu terutama di era awal Orde Baru gitu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini kata kunci pemikiran Soekarno. Nah, saya kira ada 4 kata kunci yang kalau pengen tahu pemikirannya Soekarno apa, itu ada 4 itu. Jadi yang pertama itu kesatuan atau persatuan ya, anti-imperialisme, sosialisme, dan nasionalisme.
Nah, kesatuan ini Bung Karno itu meyakini apapun yang terjadi pada bangsa kita ini, kita mesti bersatu. Bahasanya berapapun kita mesti bersatu. Etnik apapun, agama apapun, kelompok apapun, apalagi. Ya, dan semuanya budaya apapun mesti bersatu. Persatuan itu yang terus digalang oleh Bung Karno, bahkan tidak hanya di era kemerdekaan, tetapi juga Bung Karno juga kerap kali mempersatukan misalkan bangsa-bangsa yang terjajah. Kita tahu Bung Karno membuat Asia Afrika ya di Bandung itu mempersatukan bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang dijajah oleh kolonialisme. Intinya Bung Karno itu adalah orang yang selalu ingin atau percaya persatuan itu adalah kunci untuk dalam konteks hidup ruang lingkup Soekarno saat itu adalah melawan imperialisme gitu ya. Itu kesatuan. Apapun yang terjadi kita harus bersatu. Kemudian beliau juga anti imperialisme dia. Anti imperialisme yang dimaksud itu jangan mau kita dijajah, jangan sampai ada penjajah, dan penjajah di atas bumi ini harus di bumi hanguskan. Nah, kira-kira gitu. Makanya perjuangan pemikiran Bung Karno soal imperialisme ini di dalam undang-undang itu kan salah satu amanat kita bahwa tidak ada lagi bangsa di muka bumi ini yang dijajah. Palestina, kenapa hari ini Indonesia tetap kokoh dengan perjuangan Palestina? Karena undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 45 itu amanah untuk membumi hanguskan semua penjajahan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian sosialisme. Sosialisme itu apa? Sosialisme itu pada intinya adalah keberpihakan pada rakyat, ya, bukan elit. Jadi kesejahteraan itu harus dirasakan secara bersama-sama. Nggak boleh. Kalau kekayaan hanya dikuasai 1% orang Indonesia. Setengah dari kekayaan di Indonesia itu dikuasai oleh 1%. Nah, itu nggak boleh gitu. Hari ini kita tahu separuh dari kekayaan negara ini dikuasai oleh 1%. Wah, ini kan sangat timpang. Nah, ini sangat bertentangan dengan pemikiran Bung Karno. Kemudian yang berikutnya adalah nasionalisme. Ya. Nasionalisme. Ya. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu kesadaran bahwa kita ini hidup sebagai bangsa yang satu, mempunyai masa lalu yang sama gitu ya. Karena gini, konteksnya begini. Nasionalisme dulu tuh orang kenapa tidak merdeka? Karena orang Jawa tidak merasa bahwa orang Bugis itu senasib seperjuangan, kita harus melawan ini. Orang mana? Orang Papua, orang NTT, orang Aceh, orang Sumatera itu tidak merasa di antara mereka itu bahwa dia itu senasib dan sependeritaan begitu. Sehingga nasionalisme itu tidak ada. Nah, kira-kira begitu. Nah, empat pemikiran ini yang menjadi kunci menurut saya ketika kita ingin tahu Soekarno. Persatuan, anti-imperialisme, sosialisme, dan nasionalisme. Nah, meskipun demikian, keempat ini mempunyai landasan filosofis dan teoritis. Nah, bisa ke bawah tuh. Lanjut. Next, yang mengoperasikan ya. Jadi bukan di atasnya. Ada nggak? Atau saya salah tadi? Kalau ke bawah lagi? Oke. Oh ya, oke gini. Oke. Jadi keempat poin tadi ini Soekarno mempunyai konsep yang terkenal dengan nama Marxisme. Ya, Marxisme. Nah, Marxisme itu apa? Itu sudah saya jelaskan ya.
Marhanisme ini paham nasionalisme yang memihak rakyat kecil. Setiap orang bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang adil. Saya ceritakan dulu, Marhanisme ini sebenarnya lahir dari kesadaran Soekarno ketika dia bertemu dengan seorang petani. Petani itu katanya marhen namanya ya. Begitu Soekarno nanya ke petani itu, kamu petani di sini? Iya. Kamu bekerja di sini ya, kamu punya alat produksi di sini. Tapi kamu gini-begini aja gitu. Dia bilang, saya begini-begini aja. Ya bayangkan orang tua kita di kampung lah ya. Nggak kaya-kaya tiap hari harus ke sawah, ke ladang. Ini kapan berkembangnya ini kok cuma begini terus. Sementara kekayaan yang lain justru dialami oleh orang yang kelompok yang lain, struktur masyarakat yang lain. Ini ada apa? Ini kita yang bekerja gitu. Nah, itu konon Soekarno bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhen itu, sehingga dia menyebut gagasan itu sebagai Marhenisme. Tapi ada juga yang bilang Marhen itu tidak pernah ada orangnya gitu. Ada juga pendapat Marhen itu gabungan dari Marx dan Engels gitu. Dua orang the father of sosialisme gitu ya. Ada yang mengatakan gitu. Dan masih banyak lah ya, namanya juga interpretasi dan tafsir itu banyak kita temukan di buku-buku sejarah tentang sejarah itu. Teman-teman bisa akses sendiri. Jadi Marhanisme itu adalah paham nasionalisme yang memihak pada rakyat kecil. Marhen tadi itu, ya, bahwa setiap orang itu bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang adil gitu. Nah, gimana ini ceritanya? Ya kan? Orang kaya punya perusahaan tiap tahun labanya bertambah terus, kekayaannya makin banyak kayak. Lah orang yang bikin padinya, misalkan ya perusahaan padi, misalkan ekspor padi dan seterusnya, gula, tebu, kemudian cabai dan seterusnya lah. Gimana ceritanya yang memproduksi di bawah ini dia itu terus bekerja tiap hari, tapi yang kaya makin kaya, justru yang miskin makin miskin. Nah, ini paham Marhanisme itu. Nah, sebenarnya Marhanisme ini adalah cikal bakal atau ideologi di balik lahirnya Pancasila itu. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang banyak orang tidak tahu tentang hal ini. Soekarno sebelum dia, kalau bahasa Soekarno, merangkai kata-kata di dalam Pancasila, Undang-Undang, dan seterusnya itu, meskipun diambil dari struktur yang ada di dalam masyarakat kita, tetapi dia pada mulanya adalah Marhanisme itu. Nah, Marhanisme itu tak lain ada sosialisme ala Indonesia. Nah, gimana ceritanya? Next. Ya, itu ya. Jadi basis teorinya itu sebenarnya diserap dari pemikiran Karl Marx dan Marxisme. Nah, Karl Marx ini orangnya, Marxisme itu adalah ideologi Marx ya, atau orang-orang yang meneruskan pemikiran daripada Karl Marx itu sendiri. Nah, di situ Soekarno banyak menyintesiskan itu memperpadukan antara berbagai macam pemikir-pemikir sosialis ya, yang kemudian dia ijtihadkan untuk menjadi sosialisme Indonesia gitu. Ya. Misalkan teorinya Karl Marx ya, dia mengatakan begini, ini kan anak sejarah ya. Sebagian besar di sini anak sejarah. Sejarah kita yang ditulis itu kan selalu keagungan-keagungan. Wah, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, dinasti Mughal, ya. Apalagi Sasaniyah di Persia dan seterusnya. Wah, dulu Nusantara itu jaya dan seterusnya. Islam itu maju. Nah, jarang kata Karl Marx. Itu sejarah yang nggak utuh kata Karl Marx kan. Di situ ada pekerja. Kita berbicara Borobudur, keagungan Borobudur, tapi di situ ada pekerja yang memikul batunya, semennya dan seterusnya. Itu nggak pernah dicatat oleh sejarah.
gitu. Makanya kalau kata Karl Marx itu di dalam kitab sucinya itu ya, dia mengatakan sejarah itu bukan hanya menunjukkan masa lalu, apa yang terjadi masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan, bukan hanya itu. Tetapi seharusnya sejarah itu mampu menunjukkan apa yang akan terjadi pada akhir dunia ini. Yang terjadi Karl Marx sudah penindasan terhadap orang kecil, rakyat kecil. Yang kecil itu selalu tertindas gitu. Kaum buruh, kaum petani selalu ditindas gitu oleh kaum borjuis ya. Jadi kaum borjuis itu dia pemilik modal, sementara kaum bawah proletar itu dia kerja karena nggak punya alatnya. Bahkan dia punya alatnya, tetapi yang diuntungkan itu yang punya modal. Ini ada apa-apaan. Nah, berangkat dari situlah kata Soekarno kesejahteraan itu harus dinikmati bareng-bareng gitu. Ya kan? Bukan untuk karena kamu kaya kemudian kamu yang menikmati kesejahteraan itu, kemakmuran itu. Nah, karena itu basisnya itu bukan hanya Karl Marx. Kan Karl Marx itu kalau kita mengadopsi Karl Marx sedemikian literal gitu ya, itu akan terjebak pada biasanya anti ketuhanan. Nah, padahal di Indonesia banyak agama-agama. Masyarakat di Indonesia itu masyarakat beragama. Islam sebagai yang dominan, ada Kristen, ada Hindu Buddha yang lebih dulu ada sebelum Islam, ada kepercayaan yang lain. Kata Soekarno, nggak mungkin kalau saya itu mengadopsi Karl Marx seutuhnya di sini. Ini negara orang yang ketuhanan. Makanya di situ ada pemikirannya siapa itu Karl Kautsky ya kalau nggak salah, itu pemikir Marxisme juga, penerus Karl Marx. Ada pemikirannya Bakunin ya, pasti teman-teman sejarah sahabat-sahabati di sini tahu tentang itu, harus tahu ya. Jadi beberapa pemikiran tentang sosialisme itu dipadukan sehingga Soekarno meramu menjadi sosialisme ala Indonesia. Kita tahu Karl Marx terkenal dengan materialisme historis dialektis ya. Jadi materialisme itu bukan cewek matre gitu ya, bukan suka duitan, bukan itu. Tapi pemikiran yang dimaksud di ini, basis teori Marx dan Marxisme itu, materialisme itu adalah antitesis atau kebalikan dari idealisme yang berkembang di Barat. Kalau kata siapa itu? Aku berpikir maka aku ada. Descartes ya. Descartes. Ya, Descartes itu kalau aku berpikir maka aku ada. Tetapi kata Marx itu aku ada maka aku berpikir, bukan kebaliknya gitu. Jadi sejarah itu bukan hanya keagungan tetapi hal-hal real gitu. Kamu jangan ngomongin Indonesia adalah negara yang damai, toleran ini. Jangan ngomongin itu juga. Omongin tuh hal-hal yang real tuh. Gereja di bom, apalagi misalkan kebebasan beragama, Ahmadiyah dibatasi, kemudian apalagi. Nah itu kata Karl Marx seperti itu. Kelompok-kelompok yang selama ini mengalami ketertindasan itu juga harus ditampilkan, gitu. Bukan soal kejayaan Majapahit, kejayaan Nusantara, bukan hanya itu, tapi gimana tukang kayu yang ngangkut ketika itu. Siapa pekerja yang bawa batu di situ dan seterusnya. Nah, jadi itu yang dimaksud materialisme yang diserap oleh Soekarno itu dari pemikiran Marxisme ini. Itu ya. Makanya muncul sosialisme revolusioner ya dan seterusnya lah gitu. Jadi petani yang pegang alat produksinya ya, yang memproduksi, tetapi sistem distribusinya itu tidak rata sehingga dia sengsara. Nah, ini paham Marxisme yang diserap dengan dari pemikiran sosialisme Marx dan kawan-kawannya washabihi ajmain itu. Jadi itu Soekarno itu dan memang pada konteks itu ya teman-teman sahabat-sahabati ini harus tahu bahwa konteks saat itu
para pejuang kemerdekaan tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di negara-negara yang pada saat itu di bawah pengaruh kolonialisme, pejuang-pejuangnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh sosialisme untuk perlawanan imperialisme itu sendiri. Misalnya saya kasih contoh, Hatta, apa namanya, Muhammad Hatta itu dikenal dengan ekonomi sosialis, ya kan? Sultan Syahrir itu dikenal sosialisme kerakyatan. Nah, itu bagian lah dari apa namanya, dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita, sehingga nanti akan tersintesis menjadi Pancasila dan seterusnya, itu yang saat ini kita nikmati bersama ini. Itu ya, apa namanya, sosialisme menjadi paham yang sangat dikagumi oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan, para pergerakan, aktivis pergerakan, bukan hanya di Indonesia, yang menjadi basis perlawanan terhadap kapitalisme Barat. Gitu. Makanya perang dingin itu wah sangat luar biasa, teman-teman. Supaya fokus ke pemikiran Soekarno, nanti bisa dikembangkan sendiri, kira-kira gitu. Jadi itu ya, basis dari landasan teori Marxisme itu. Lanjut coba. Nah, ini asas Marxismenya itu ini. Ya. Ada sosionasionalisme, ada sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dikenal dengan apa namanya, Trisila. Nah, Trisila. Kata Soekarno itu ketika berpidato di BPUPKI mengatakan, kalau saudara-saudara tidak mau dengan Pancasila, maka saya peras menjadi Trisila. Gitu ya. Yang maksud Trisila itu ini, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini oleh Habib Rizik dibully Soekarno itu ya, ketuhanan ditaruh di pantat katanya kan. Nah, gara-gara ini gitu. Terus kalau tidak Trisila, maka akan saya peras menjadi satu Ekasila, yaitu gotong royong gitu ya, yang sekarang diadopsi oleh Jokowi gitu. Ya tentunya cara Soekarno menggebu-gebu, dia meyakinkan rakyatnya, kemudian teman-teman aktivisnya, nggak kayak saya sekarang ngomong ke Anda ini ya. Kalau saya ngomong sekarang kan mungkin teman-teman bilang oh iya gitu. Tapi kalau mendengarkan Soekarno di depan itu makin semangat gitu, tergugah ya, karena artikulasi dan pengaruh dari orasinya itu sangat luar biasa. Nah, sosionasionalisme itu apa? Sosionasionalisme ini lebih ke pra kemerdekaan. Yang tadi saya katakan, kita itu hidup di wilayah Nusantara di mana masyarakatnya, rakyatnya itu belum betul-betul mempunyai kesadaran yang sama tentang bangsa yang satu, bangsa yang sama, mendapatkan ketertindasan yang sama gitu ya. Oleh imperialisme itu kita belum ada. Ya. Bahkan ini juga problem di bangsa lain gitu. Ya. Lunturnya kesadaran kebangsaan gitu. Mungkin sekarang juga luntur ya, kita tahu nasionalisme Pancasila gitu, tapi hanya tahu itu. Nah, teman-teman generasi milenial kita sekarang banyak dikritik bahwa juga luntur kesadaran kebangsaannya. Nah, itu yang dimaksud sosionasionalisme itu. Sementara yang disebut dengan sosiodemokrasi itu pasca merdeka, yaitu membangun struktur masyarakat yang terbuka, demokratis, dan demokrasi ini tidak hanya demokrasi secara politik, tetapi demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi kebudayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi asas dan Marxisme itu sendiri.
Kemudian yang berikutnya juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang tadi saya katakan itu bahwa Soekarno dari satu ke tempat lain, daerah satu ke daerah lain, itu ternyata bangsa kita ini sangat religius. Ya. Tidak mungkin kita hanya mengadopsi Marx gitu ya. Kita akan terjebak pada apa namanya kekiri-kirian kira-kira gitu. Tapi kita juga nggak mungkin apa namanya mencetuskan agama yang dominan, karena itu akan menjadi negara yang religius. Maka konsekuensinya akan ada ketertindasan bagi kelompok lain kan gitu. Makanya Soekarno apa namanya mencetuskan itu yang ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa bangsa kita, rakyat kita ini adalah bangsa yang religius. Gitu. Nasionalis aja kita bisa terjebak pada fasis ya, Hitler ya. Dan demokrasi aja itu juga terjebak pada demokrasi liberal seperti hari ini gitu. Semua orang ngomong seenaknya kan. Partai banyak tapi dampaknya tidak ada kata Soekarno. Dan religius aja ini juga berbahaya karena terjebak pada negara agama yang akan menomorduakan agama-agama yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya problem yang terjadi di Timur Tengah. Yang nasionalis tidak religius, yang religius tidak nasionalis. Yang terjadi di Timur Tengah. Ya kan? Perang kan. Tetapi kalau di Indonesia yang religius nasionalis, yang nasionalis mudah-mudahan religius gitu ya. Gitu karena kalau Mbah Hashim ya, Gus Dur pejuang Kiai Wahid Hashim dan seterusnya, ulama-ulama di Indonesia itu bukan hanya religius tetapi juga nasionalis, bahkan menjadi bagian dan ini yang kontroversi Gus Baha sekarang gitu kan di medsos itu ada, itu emang nggak bisa mengambil pesan secara utuh gitu ya. Jadi Gus Baha itu menjelaskan tentang gimana Islam itu berkontribusi dalam kemerdekaan itu yang dianggap anti Soekarno, itu yang hari ini lagi rame ya kalau mengikuti di Twitter. Nah, ini yang dimaksud di sini Soekarno sintesa ya, ini Hegelian ya, tesis antitesis sintesis itu Hegelian. Sintesis ini bahwa nasionalis saja itu akan terjebak pada fasis, demokrasi aja itu akan terjebak pada demokrasi liberal, sementara religius aja akan terjebak pada agamis gitu, negara Tuhan, negara agama gitu. Itu luar biasa. Lanjut, asas marxisme, kemudian nasionalisme Soekarno. Nah, ini yang menarik nasionalisme Soekarno itu. Jadi nasionalisme itu adalah iktikad ya, setelah tadi disadarkan oleh Soekarno itu, bukan oleh Soekarno, oleh semua, tapi gagasan ini Soekarno, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa, satu kesatuan gitu kira-kira. Dan caranya ini yang menarik, nasionalisme Soekarno itu. Soekarno itu kesadaran bahwa rakyat yang sedang menderita itu karena imperialisme, dan kesadaran harus melawan gitu sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan makmur gitu. Nah, cara Soekarno untuk membangun nasionalisme itu biasanya dari 3 hal. Ini kayaknya nggak saya cantumkan di sini. Yang pertama itu Soekarno itu membawa ke masa lalu yang indah, yang jaya, masa lalu yang luar biasa, kemudian dia tarik ke masa kini yang gelap, yang suram ya, yang tertindas, kemudian dia tarik ke masa depan yang berseri-seri, yang penuh harapan. Nah, ini saya tidak tahu, sebenarnya ini kan ilmunya Nabi Khidir ya, Nabi Musa itu ketika membunuh anak kecil. Kenapa Anda bunuh anak kecil? Karena nanti kalau dia tidak ini, dia akan menjadi pembunuh besar. Kenapa Anda membocorkan kapal, akan dirampok dan seterusnya. Itu ilmu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya nggak tahu apakah Soekarno terinspirasi dari itu.
Itu yang dibangun terus-menerus oleh Soekarno, bahwa dulu bangsa kita adalah bangsa yang besar, Majapahit, kemudian Nusantara yang luar biasa, bahkan kerajaan Mogol itu satu-satunya yang nggak bisa diinvasi itu Nusantara gitu kan. Bangsa Arab dia musnahkan ya, buku-bukunya hancur, peradaban Abbasiyah di situ. Tapi justru bangsa Nusantara nggak bisa ditaklukkan ya. Anak-anak SKI harus tahu ini, jangan sampai lebih tahu lulusan sastra Arab gitu. Saya kan lulusan sastra Arab gitu. Jadi sejarah SKI harus meneliti itu. Nah, Soekarno tadi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu kita jaya, masa kini kita suram, maka kita harus melawan imperialisme ini untuk masa depan yang cerah. Nah, ini cara Soekarno untuk membangun nasionalisme dari orang-orang yang sebelumnya itu tanda kutip masih belum memiliki kesadaran yang sama gitu ya. Makanya muncul Yong Java, Yong Sumatera dan seterusnya, itu bagian dari upaya membangun kesadaran-kesadaran bahwa kita ini adalah satu bangsa gitu. Ya. Tapi tadi yang saya katakan, nasionalis aja ini akan terjebak pada fatalisnya. Kayak sekarang ya, negara-negara di Eropa itu adanya COVID-19 ini, mereka terjebak pada kepentingan negara-negara masing-masing kan. Katanya globalisasi, tetapi justru mereka yang bisa menikmati vaksin, sehingga Liga Inggris nanti malam itu udah full ya, di Manchester United itu, di Old Trafford itu, di Euro kemarin udah full gitu. Sementara di Indonesia kayak kita ini masih PPKM, masih belum bisa diskusi langsung gitu. Ini namanya kan terjebak ya, namanya nasionalisme yang berlebih, sehingga dia lupa tentang nilai-nilai yang lebih universal sebagaimana dicetuskan oleh Soekarno itu sendiri. Oke, lanjut. Ini jam berapa udah ya? Berapa menit lagi ya supaya bisa diskusi ya? Oke, saya coba akan percepat ya. Nah, ini secara politik nasionalisme kita itu, aspek-aspek nasionalisme kita itu ada 3 ya. Secara politik kita tidak mau didominasi oleh bangsa asing dalam politik. Kirain saya mati, enggak. Soekarno nggak mau kerjasama. Saya nggak mau kerjasama dengan Amerika, dengan negara ini. Kalau kata Soekarno begini, kalau kita kerjasama, yang ada itu penindasan. Ya, Mu'alif Wildan bekerja sama dengan Haritano. Yang ada bukan kerjasama, tapi penindasan. Penindasan kenapa? Karena nggak seimbang. Gitu. Haritano punya triliunan, Mu'alif Wildan masih kopinya di warteg gitu kira-kira. Jadi nggak seimbang gitu. Jadi Indonesia, Soekarno nggak mau dulu, nggak, ngapain kita kerjasama? Baru setelah setara gitu kan. Kalau kita sudah setara, kita kerjasama. Nah, itu yang dimaksud Soekarno tentang politik. Jangan sampai dominasi politik, apalagi kebijakan kita itu dipengaruhi oleh kepentingan luar gitu. Nah, begitu juga sosial ekonomi, menghentikan eksploitasi ekonomi bangsa asing. Nah, kita tahu pasca Soekarno runtuh, beberapa hari setelah itu Newport di Eropa, di Papua itu dikuasai oleh Amerika. Nah, itu yang diinginkan oleh Amerika. Ini kapan Soekarno lengser runtuh, sehingga karena ini sosial ekonomi Soekarno ini, pemikiran tentang ini yang dia tidak mau sejengkal tanah pun dikuasai asing. Nah, kalau kita lihat hari ini di Jalan Sudirman itu tanah Indonesia itu nggak ada hanya beberapa meter mungkin ya. Semua jalanan di Sudirman itu udah milik asing semua ya. Jalanan di situ semua kan, bangunan-bangunannya dan seterusnya. Nah, makanya kata Soekarno, ya gimana kita mau berdikari ya, atau mandiri, orang utangnya banyak, aset-aset mereka di sini banyak gitu. Rifki Iman Salafi punya hutang ke saya 1 miliar gitu. Maka dia akan sungkan untuk berdikari di depan saya kan begitu. Ini sebagai contoh. Kultural, nah kepribadian bangsa Indonesia yang mengikuti zaman. Nah ini gimana ini? Kita sendiri hari ini cara pakaian kita udah bukan kepribadian bangsa. Cara berbahasa kita juga bukan kepribadian bangsa. Es jeruk jadi es orange juice ya.
es teh manis jadi iced tea. Itu harganya juga lebih mahal itu. Mahasiswa bikin ngelus dada ya. Salah satu pertimbangan ngopi di Ciputat itu jangan ada yang bahasa Inggris kalau pengen sejahtera Anda di sini. Kan gitu. Nah, sekarang itu secara kepribadian bangsa kita sudah banyak sekali melenceng dari kepribadian bangsa kita. Ya termasuk koruptif dan seterusnya itu kalau dikembangkan ini bisa dikembangkan ya lebih jauh lagi. Coba lanjut selanjutnya supaya ini ada waktu nanti buat diskusi. Nah, ini prinsip perjuangannya. Non kooperasi. Nah, ini kooperasi yang dimaksud ini bukan kooperasinya UIN Jakarta di Kopma di kampus 1 itu bukan itu ya yang dimaksud kooperasi. Yang dimaksud non kooperasi itu yang saya tadi jelaskan, kita harus mandiri dulu, baru setelah kita setara kita baru bekerja sama. Ya kalau namanya nggak setara, Amerika segini, Indonesia segini, kerja sama apaan? Itu penindasan namanya. Nah, Soekarno begitu pemikirannya. Ada match forming ya. Ini bagian dari apa? Saya agak lupa itu landform ya. Yang gerakan di Rusia yang petani-petani dipersenjatai ketika itu teman-teman pasti lebih banyak tahu dari saya itu. Nah, ini adalah mengadopsi dari situ tapi ala Indonesia kira-kira gitu, bukan berarti pemberontakan secara bersenjata di antara petani, bukan itu. Ada juga masa aksi. Nah, menurut Soekarno ini semuanya harus bekerja. Nah, misalkan di sini nggak boleh yang bekerja itu di komunitas itu hanya ketuanya, ya. Yang lain cuma duduk-duduk, apalagi ketuanya duduk-duduk merintah-merintah aja, itu nggak boleh gitu. Semuanya harus bersama-sama, tidak ada yang satu enak-enakan, yang satu bekerja, itu nggak boleh. Yang bekerja siang keringetan sampai tangan hancur, kaki hancur petani, tapi yang menikmati kekayaannya orang-orang yang punya modal, itu nggak boleh gitu. Ya kan? Produksi petani, tebu, beras, gula, garam semua di Indonesia, ikan semua itu yang bekerja itu di bawah itu nelayan, petani dan seterusnya. Tapi yang menikmati kekayaan adalah pengusaha-pengusahanya. Itu nggak boleh itu. Dan sampai hari ini masih terjadi. Gitu. Yang berikutnya ada radikal. Nah, radikal itu bukan kelompok radikal Islam, bukan itu ya. Tapi radikal itu kalau menurut Soekarno adalah kita harus berjuang, nggak tanggung-tanggung gitu. Harus sampai mentok gitu, sekuat-kuatnya gitu. Kemudian self help atau mengelola sumber daya sendiri. Nggak bisa kita itu nyewa pekerja asing. Nah, sekarang kan banyak tuh pekerja asing ke Indonesia, Sulawesi, Kalimantan. Itu kan nggak boleh. Harus bangsa kita sendiri gitu. Nah, kemudian self reliance, kepercayaan diri. Harus percaya diri gitu. Soekarno dulu itu Moskow membangun stadion termegah ya. Kata Soekarno, bikin yang paling megah di Asia, maka muncullah Gelora Bung Karno. Gitu. Bikin masjid terbesar di Asia, bahkan nomor 3 sedunia, Istiqlal gitu. Karena kita ini bangsa dengan umat Islam terbanyak di dunia. Nah, itu cara Soekarno, ya kan? Apalagi itu bikin patung-patung yang semua itu ya warisan-warisan yang sangat luar biasa, aset-aset ini juga itu warisan dari pemikiran Soekarno bahwa kita harus percaya diri gitu. Ya, ini kalian kan kekurangan percaya dirinya ini kan problem milenial ya kan, kurang percaya diri ini bahaya ya. Timnas Indonesia main, alah paling kalah itu bahaya itu. Aduh, pemainnya Andi Firmansyah itu ngelawan Messi. Aduh, udah dilibas 20 kosong gitu. Aduh, generasi muda gitu. Mestinya tuh kayak Soekarno gitu kan. Bangun kau anak-anak muda, tunjukkan bahwa kita bangsa yang lebih dengan cara orasi yang sangat luar biasa. Mestinya gitu generasi muda itu. Kalau saya lihat teman-teman kan pesimismenya lebih dominan gitu kan sekarang, itu bahaya. Bahkan bangsa kita gitu. Mestinya itu harus belajar optimisme dari percaya diri dari orang Madura itu. Orang Madura itu ya Terlalu percaya diri tidak baik, Cak. jadi orang Madura itu percaya dirinya harus kita teladani gitu. Ada contoh begini. Ada contoh begini, orang Madura itu jualan bensin ya, eceran. Itu jualannya di depan pom bensin gitu. Begitu ditanya itu, "Lah,
Kenapa kok jualan di situ? Ya namanya rezeki kan kita nggak tahu di tangan apa gitu. Nah, itu kepercayaan dirinya itu luar biasa gitu. Meskipun agak sedikit kekonyol-konyolan gitu. Nah, teman-teman di sini harus banyak belajar percaya diri gitu ya. Apa? Ada pernah dulu Dahlan Iskan waktu jadi menteri itu berkunjung ke Madura. Karena saya juga Madura ya, Madura swasta. Saya itu Jember bukan Madura asli. Apa? Dia ke Bangkalan, terus dia melihat besi yang sangat tinggi ya, apa buat mengibarkan bendera. Wah ini tinggal Iskan terus apa si anak itu naik ke atas bendera itu diukur. Wah, kamu naik sampai setinggi itu katanya. Berapa meter? 7 meter. Mestinya kan kamu tidurin gitu diukur. Kalau itu bahaya. Terus kata orang Madura, ya Bapak kan nanya panjangnya. Kalau panjang ya naik, Pak. Kalau tidur ya lebar. Jadi itu beberapa kepercayaan diri dari orang Madura yang harus kita tiru. Kepercayaan dirinya ya gitu. Oke, lanjut ya, ini jok-jok warga bosan. Selanjutnya apa ini? Trisakti. Nah, ini pengembangan dari konseptualisme pemikiran itu ya Trisakti itu yang sekarang diadopsi oleh pemerintah hari ini. Trisakti itu berdaulat di bidang politik, berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi jangan ada intervensi politik gitu kalau urusan politik di Indonesia. Jangan ada intervensi di bidang ekonomi ya, harus mandiri kita ini. Beras nggak harus impor, gula nggak harus impor, garam itu di Madura banyak gitu nggak perlu impor ya kan. Kambing, sapi, peternak sekarang masih impor gitu. Nggak perlu itu. Mestinya kita mencukupi tanpa bantuan asing gitu kata Soekarno. Dan berkepribadian di bidang kebudayaannya tadi yang saya katakan itu jangan sampai ala barat, jangan sampai ala Timur Tengah. Boleh belajar ke barat, boleh belajar ke Timur Tengah, tapi balik ke Indonesia kita harus tetap menjadi orang Indonesia yang diambil ilmunya bukan kebudayaannya. Nah, selanjutnya Pancasila, Trisila dan Ekasila. Nah, ini yang saya tadi sudah jelaskan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya, 5 itu. Kemudian Trisila yang tadi saya jelaskan ya, di awal-awal tadi itu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan yang Maha Esa. Terus Ekasila itu ini. Coba tadi ini masih ini ya. Gotong royong. Nah, Ekasila itu yang saya jelaskan tadi, kalau kita serap 5 sila ini menjadi 3 itu menjadi Trisila. Kalau kita serap lagi menjadi Ekasila itu ya gotong royong. Atau bahasanya Bung Karno itu hulupis kuntul baris ya. Ini pakai U, jangan sampai salah huruf ini. Ini bukan saya yang ngomong ya, Bung Karno. Hulupis kuntul baris. Yang saya sebutkan tadi itu bahwa semua harus bekerja, nggak ada yang leha-leha gitu kan. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah tim organisasi tidak ada yang satu enak, yang satu tidak enak ya. Yang bekerja hanya petani, yang bekerja hanya orang bawah, sementara yang menerima untungnya itu orang elit atau berjuis gitu. Selanjutnya, nah ini yang menarik, ada 3 partai yang secara eksplisit menyebutkan bahwa asasnya itu adalah Marxisme, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat, dan Partai Indonesia. Ini partai-partai masa lalu ya, sudah nggak ada sekarang ya. Jadi meskipun PDIP dianggap sebagai Partai Soekarno, tapi dia tidak secara eksplisit menyebut Marxisme sebagai asas dari partai itu, tidak gitu ya. Yang secara eksplisit hanya 3 partai ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Lanjut, ini terakhir. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari dari pemikiran Bung Karno. Tetapi satu
ini saya kasih selingan lah, bonus lah. Soekarno dan Islam ini seperti apa gitu ya. Ya ini sebenarnya wah ini panjang, butuh diskusi berlanjut kalau mau membicarakan ini. Tapi yang saya ingin katakan Soekarno itu dipengaruhi oleh tokoh pemikir Hasan ya, Hasan itu tokoh Persis ya. Dia Soekarno itu kemudian mengkritik pendidikan Islam di Indonesia, terutama pendidikan pesantren yang dianggap terbelakang, kolot, dan itu ya terbelakang lah kira-kira gitu. Itu yang dikritik oleh Soekarno, meskipun kritiknya itu tidak sepenuhnya tepat ya. Kalau kita tahu perkembangan dunia pesantren justru melampaui zamannya. Ya itu ada yang baru datang langsung kehausan itu gimana. Nah itu fakta yang Soekarno mengkritik kaum pesantren, pendidikan Islam dan seterusnya itu, tapi kritik itu mesti kita terima secara konstruktif tentunya ya. Dia juga mengkritik fikih di Indonesia yang dogmatis ya. Dogmatis itu ya dogma gitu, bukan karena kesadaran, bukan karena rasionalitas, bukan karena bukan karena kesadaran dari kita, tapi karena dogma, karena guru-guru kita, karena kenapa kamu sholat ya karena bapak nyuruh saya sholat, nah gitu ya, bukan karena kesadaran bahwa sholat itu adalah kebutuhan buat kita dan seterusnya. Juga mengkritik fatalisme ya, fatalisme itu pasrah ya, cenderung ini terima, udahlah ini takdir Allah gitu ya. Juga dikritik fikih sentris ya. Dia misalkan bangsa Indonesia atau umat Islam di Indonesia itu jarang yang memperdalam filsafat, kemudian apalagi tasawuf ya, dan seterusnya itu. Dan juga tidak melek sejarah gitu. Nah, ini harus melek sejarah, kata Soekarno, tentang sejarah peradaban Islam. Nah, dan yang terakhir Soekarno selalu menyebutkan Islam sontoloyo gitu kan. Islam itu mesti kita serap apinya bukan debunya, kata Soekarno. Jadi Islam sontoloyo itu sebenarnya sama juga pengalaman Soekarno ketika di Flores ya, di NTT itu dia menemukan tokoh agama yang mengajarkan murid-muridnya laki-laki dan perempuan, tetapi dia melegitimasi perbuatan buruknya dengan landasan agama. Jadi kira-kira begini, Anda kan perempuan, nih saya bukan muhrim, kata si guru ngaji itu. Jadi Anda harus halal dengan saya gitu kan, baru bisa diajari. Makanya dihalalkan dulu ijab kabul di situ. Ijab kabul ya, yang sebenarnya itu adalah dinikahi gitu. Ininya murid-muridnya semua gitu. Itu kan Islam Sontoloyo, itu latar belakang Islam Sontoloyo itu dari situ. Tapi kemudian itu disebutkan kepada orang-orang yang takfiri gitu Soekarno, yang intoleransi terhadap perbedaan. Jadi Islam Sontoloyo ala Bung Karno ini sebenarnya masih banyak sekarang berkeliaran gitu. Di Ciputat juga banyak gitu. Juga hati-hati jangan sampai ini ya ini dengan Islam Sontoloyo kata Bung Karno ini. Jadi masih banyak ya mengkafirkan, membid'ahkan dan seterusnya itu. Dan ini beberapa sepintas tentang pemikiran Soekarno tentang Islam. Tapi sesungguhnya kalau kita diskusikan lebih mendalam, wah itu sangat banyak sekali yang bisa kita gali pemikiran Soekarno dan Islam itu. Bahkan itu juga berpengaruh tentang Oki, kemudian perjuangan Palestina dan seterusnya itu wah sangat mendalam, dan saya kira di forum ini akan sangat luas kalau saya bahas itu ya. Jadi itu mungkin yang sepintas yang bisa ini saya jelaskan pemikiran Soekarno tentang beberapa terma-terma ini. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang bisa didiskusikan, nggak apa-apa, dipersilahkan.
Jadi Mas, Ini room chat gimana maksudnya nih? Oke, sudah. Itu yang ngirim harus semua partisipan, Cak, yang bisa ngechat gitu. Tadi settingannya masih nggak bisa. Oh iya, itu sudah tuh. Kasih, Cak. Izin masuk, ini dari Serang. Moderatornya mana moderatornya? Iya, Cak. Oh iya itu. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Cak Hifni yang telah memaparkan materi tentang pemikiran Soekarno ini yang sangat luar biasa, di mana seperti yang kita simak tadi bahwasanya banyak sekali pengaruh atau pengaruh yang Soekarno berikan pada bangsa. Kemudian tadi juga dibahas tentang dari mana sih pemikiran Soekarno, yaitu dari tokoh-tokoh seperti Marxisme dan lain sebagainya, yang sangat luar biasa. Ya mungkin untuk mengefisiensikan waktu, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Dibuka 3 pertanyaan pertama, silakan kepada partisipan yang ingin bertanya untuk menanyakan pertanyaannya. Noval Putra, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. mohon maaf sebelumnya, saya dari Surabaya. Mau tanya, kan itu tadi sudah dijelaskan bagaimana luar biasanya Soekarno waktu muda, jadi pemikir yang hebat. Nah, saya itu mohon maaf sebelumnya belum baca buku Babonnya. Nah, saya mohon penjelasannya dari Cak Hifni. Kenapa kok bisa apa yang mempengaruhi Soekarno itu kok bisa suul khotimah di akhir kepemimpinannya waktu tua itu? Gimana? Apa yang mempengaruhinya dari luar atau memang dari dirinya Soekarno atau memang karena kekuasaan itu yang membutakan Soekarno atau memang ada dari pengaruh luar gitu ya? Mohon maaf jika salah. Ya, itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Noval. Sekiranya Cak Hifni ingin langsung mau jawab atau kita tampung dulu, Cak? Ditampung dulu aja. Nah, biar nanti ini ya. Oke, baik. Ditampung dulu aja. Silakan partisipan yang lain untuk menanyakan pertanyaannya. Saya tanya moderator. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Cak, atas pencerahannya mengenai materi pemikiran Soekarno. Meskipun ketika saya lihat tadi, Cak, yang dibahas lebih ke sejarah ya, Cak. Tapi overall saya bisa menangkap bahwasanya pemikiran Soekarno dari garis besar gambaran di PPT tadi. Nah, ini yang belum saya temukan di pemikiran Soekarno tentang Nasakom nih, Cak. Nah, mungkin ada tambahan wawasan mengenai Nasakom ini gimana? Karena kalau berbicara tentang pemikiran Soekarno, tentu kita tidak bisa terlepas dari konsepsi beliau mengenai Nasakom yang kemudian menimbulkan kontroversi yang istilah kalau bilang tadi su'ul khotimah, mungkin jadi penyebab utamanya su'ul khotimahnya ketika konsepsi ini nih yang digembar-gemborkan oleh Soekarno dan secara aktualisasi ternyata malah menjadi salah jalan. Oke, kira-kira seperti itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi pada teman-teman yang lain. Assalamualaikum, izin masuk. Ya, silakan. Tadi disebut bahwa politiknya Soekarno tidak didominasi oleh bangsa asing dan bangsa lain. Cuman kan kalau kita melihat sejarah,
politik Soekarno di akhir kekuasaannya itu banyak didominasi oleh Cina. Itu bagaimana bagaimana itu, apa itu benar, apa gimana tanggapan Bapak pemateri? Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih. Oke, di sini sudah ada 3 pertanyaan dari sahabat-sahabat partisipan. Siapa namanya? Moderator, lanjut sebentar dulu ya. Saya mau ke kamar mandi ya. Sebentar aja, 1 menit. Oke, siap. Cak. Pak moderator, Yo, singgunglah tentang pernyataan Gus Baha tentang Soekarno. Menarik gitu. mungkin nggak tahu ya Pak, karena udah ada tornya sendiri dari koordinator pinisi. Kalau memang nanti sekiranya waktunya cukup, mungkin bisa ditanyakan ya. Kalau ada kelas sejarah pemikiran guru bangsa, ada kelas pemikiran ketua parpol. Asik juga. Ngeri. Gak ada yang bisa contoh. Moderator itu yang nanya dari mana, diperkenalkan dulu, suruh perkenalan namanya siapa, dari mana, jangan langsung masuk. Nyosor baik. Oke. Tadi terkait yang tanya pertama itu Noval Putra dari mana? Dari Surabaya. UINSA jurusan Sejarah Peradaban Islam. UIN Jakarta. Oh enggak, UIN Surabaya. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu tentang Nasakom, dari siapa ya? Dari Rizal Saputra di Kalimantan Barat. Untan. Untan. Di UIN juga? Bukan, Universitas Tanjung Pura. Ya, saya sudah kembali nih. Baik, Cak. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Noval Ardian, itu mahasiswa UIN Surabaya, menanyakan apa sih faktor yang menyebabkan berakhirnya Soekarno itu dengan suul khotimah gitu. Apakah ada faktor internal dan eksternal yang membuat hal tersebut terjadi? Ya. 3 pertanyaan itu aja ya tadi ya? Oh, langsung ya, Tak? Yang kedua itu dari Rizal Saputra terkait Nasakom. Bagaimana tanggapan Cak Ibnu terkait Nasakom? Kemudian yang terakhir ada akhir kepemimpinan pemikiran Soekarno, kan ada yang mengatakan bahwasanya anti imperialisme tadi kan. Terus katanya di akhir kepemimpinan Soekarno ada banyak orang-orang Cina yang kesini gitu. Ya, oke. Oke, pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu sebenarnya saling terkait ya. Sebentar, saya tutup pintu. Ya, halo, masih terdengar ya suara saya? Masih, Cak. Ya, oke. Nah, pertanyaan yang pertama ya, kenapa Soekarno suul khotimah gitu, dan soal Nasakom ini ada kaitannya. Gini, suul khotimah itu bukan suul khotimah ini ya, kehidupannya yang jelek, bukan ibadahnya, bukan itu. Maksudnya itu adalah dia satu, misalkan
harus berpisah dengan kawan-kawan gerakan politik yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misalkan dengan Hatta. Hatta itu tahun 59 tuh mengundurkan diri gitu dari wakil presiden ya. Dwi Fungsi itu, bahkan Soekarno itu, karena dua orang ini adalah sama-sama mempunyai pendirian yang sangat kuat ya, sehingga Hatta tidak setuju dengan demokrasi terpimpin ya. Saya nggak tahu di sini, saya anggap semuanya sudah membaca ini ya, membaca sejarah itu. Mestinya sudah semua. Jadi tahun 59 itu Soekarno merubah demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Dan tahun 59 itu ada banyak pergolakan politik yang sangat luar biasa sejak tahun itu sampai tahun 65 puncaknya di pemberontakan PKI itu. Hatta tidak setuju dengan gagasan itu. Dia tidak mau jadi wakil presiden, tetapi Soekarno tidak mau menunjuk atau memilih wakil presiden yang baru, karena dia percaya Soekarno tanpa Hatta maka dia ada satu hal yang hilang gitu, ibarat koin lah kata-kata gitu. Sementara Hatta tanpa Soekarno, nah itu yang dimaksud dengan satu hal yang tanda kutip su'ul khotimah di akhir pemerintahannya. Yang menjadi su'ul khotimah lagi misalkan konflik antar anak bangsa sendiri itu terjadi luar biasa di tahun itu. Gini faktornya itu tadi yang disampaikan Nasakom itu kan sebenarnya kan itu gagasan Soekarno, nasionalis, agama dan Marxis ya, nasionalis, agama dan Marxis itu Soekarno ingin menggabungkan tiga ideologi itu, Nasakom itu, karena sebenarnya ini ide Soekarno itu sudah lama, sejak tahun kalau tidak salah 1926 ya. Soekarno meyakini bahwa yang tadi saya sampaikan tadi itu, pemikiran Soekarno yang paling menjadi kata kunci kan 4 ya. Yang salah satunya itu persatuan. Soekarno itu tidak ingin anak bangsa ini karena perbedaan ini kemudian saling berpecah belah. Makanya Soekarno ingin mempersatukan. Tapi pemikiran ini justru amburadul. Amburadul, siapa itu ya? Amburadul, pemikiran ini malah melahirkan konflik yang sangat luar biasa sampai era kejatuhannya itu. Memang gini, yang saya tadi sebutkan tadi itu ya, sosialisme itu bagus, tetapi kalau kebablasan dia akan terjebak pada sosialisme yang berlebihan. Contohnya misalkan saya katakan niatnya Soekarno baik, tujuannya bagus, ingin mempersatukan dan seterusnya, tapi dia mungkin terjebak pada seolah-olah dia yang bisa mengatur semuanya. Nah gitu, misalkan parlemen dibubarkan, apalagi partai politik diminimalkan ya, apa bahasa yang lebih bagus ya, partai-partai yang banyak itu kemudian dibuat sedikit gitu oleh Soekarno, karena tadi yang saya sebutkan, dia tidak ingin Indonesia terjebak, mungkin dia sangat cinta ke bangsanya sehingga dia tidak mau terjebak pada demokrasi yang liberal, maka dia kerucutkan itu partai, timbul pergolakan dan seterusnya di situ. Nah, sehingga itu yang saya maksud su'ul khotimah itu satu hal yang sangat disayangkan gitu. Seorang proklamator besar tetapi harus mengakhiri kepemimpinannya pada tahap seperti ini. Nah, itu ya. Jadi bukan soal ibadahnya, nerakanya, masuk neraka, bukan soal itu ya, atau bukan soal ini. Ya salah satunya tadi yang dijelaskan oleh pertanyaan kedua itu. Cita-cita Soekarno itu sudah ide besar, ide lama Soekarno, masih muda ya. Itu yang saya katakan tadi. Soekarno muda adalah seorang pemikir besar, pemikir hebat, tetapi Soekarno tua adalah politikus. Nah, itu yang saya sebut tadi. Nah, di akhir
kekuasaannya, khususnya tahun 59 sampai 65 itu Soekarno lebih berperan sebagai seorang politikus dibandingkan sebagai orang pemikir pemikir dan besar pada zamannya gitu. Tapi saya husnudzon bahwa itu memang langkah yang diambil Soekarno itu tujuannya mulia, tetapi pada tingkat implementasinya malah seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita arahkan ya Nasakom itu pada aspek global ya, aspek global itu lebih menarik lagi itu. Tadi kan ditanyakan kedua ya, pertanyaan kedua itu menarik diskusi yang lebih luas lagi karena ya, keruntuhan atau jatuhnya Soekarno itu nggak lepas dari perang dingin, perang antara sosialisme dan kapitalisme. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, terutama di negara-negara ketiga ya, atau negara-negara yang pernah diduduki oleh imperialisme, kolonialisme seperti itu. Itu juga selain internal ya, konsolidasi internal kita, tapi itu juga nggak lepas dari konflik global interest ya, politik global internasional. Banyak itu laporan-laporan yang kalau misalkan disebutkan di sini, coba kita bayangkan Soeharto itu kan waktu itu bukan apa-apa ya, baru pangkatnya, letnan ya, atau bisa dikoreksi kalau saya salah. Dia belum jenderal, belum apa-apa, tapi dia bisa menjadi panglima tertinggi, bahkan menjadi presiden gitu ya. Itu kalau kajian-kajian politik internasional itu ada yang mengatakan CIA mengatakan kepada Soeharto gini, Soeharto, kamu mau jadi pemimpin lanjutan bangsa Indonesia, tapi kamu masih anak bau kencur, itu banyak jenderal itu, jadi jenderal-jenderalnya harus dibunuh misalkan ya. Makanya jenderal itu ada yang mengatakan, tesis mengatakan bukan dibunuh oleh PKI misalkan. Bayangkan PKI yang rakyat biasa, nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, mana mungkin bisa membunuh jenderal. Ya kalau kita main ke Menteng itu, ke rumah jenderal, itu dijaga, itu bisa nggak kira-kira orang-orang kayak Aslam begitu ke sana membunuh jenderal gitu. Kita aja ketemu Muldoko aja, ketemu Luhut bin Sarpanjaitan aja nggak mungkin gitu untuk membunuh, apalagi membunuh ya. Pasti ini orang-orang elit di balik itu. Nah, ada yang mengatakan tadi seperti itu. Sehingga jenderal semua habis, maka kamu yang akan menjadi pucuknya gitu. Ada konon yang mengatakan ada pistol di kepala Soekarno gitu sebelum dia menandatangani 11 Maret itu, surat perintah 11 Maret. Itu banyak ya tesis-tesis yang teman-teman semua bisa kembangkan sebenarnya di sini. Apalagi mahasiswa sejarah ya. Dan tadi ada dari Surabaya, dari Kalimantan, ini saya kira orang Ciputat nih yang ada di sini, ternyata banyak juga dari luar. Nah itu bisa dieksploitasi teman-teman. Ada begitu banyak tesis atau literatur yang bahkan saling bertolak belakang bagaimana sesungguhnya tahun 65 itu. Ya tadi aspek Nasakom itu. Tapi kalau saya ditanya sebenarnya gimana sih Nasakom? Itu sebenarnya ada ide lama Soekarno, ide muda dia, yang salah satu kata kunci pemikiran Soekarno itu persatuan. Ya, persatuan, anti imperialisme ya, dari nasionalisme dan sosialisme. Dia meyakini bila kekuatan ini bersatu, maka Indonesia ini akan makin kuat. Tapi kan konteks global ketika itu komunis betul-betul dihajar ya oleh sampai hari ini kita bayangkan, saya ini nggak tahu apa-apa dengan komunis, tapi begitu saya lahir, begitu saya dewasa, saya sudah membenci komunis, saya sudah menganggap komunis itu sebagai hal yang menakutkan, membahayakan. Itu artinya ada didikan kita sehingga anak-anak kita kalau dikatakan komunis dia akan takut gitu. Nah itu yang harus direfleksikan sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi butuh diskusi lebih dalam lagi kalau ingin membicarakan tentang bagaimana akhir pemerintahan Soekarno itu. Kemudian yang terakhir yang Cina itu ya
dominasi Cina, tidak pernah ada dominasi Cina di era Cina itu etnik yang sebelum kemerdekaan pun sudah muncul di Nusantara, gitu ya. Bangsa Cina itu bangsa pedagang, di mana-mana tuh ada Cina. Ya, tapi karena ya ada unsur politik global yang saya sebutkan tadi, ada Mao Zedong dan seterusnya, etnis Cina ini kemudian mendapatkan diskriminasi sampai menjadi korban di tahun 65, bahkan di tahun 99 itu. Cina sendiri kan bahasa jorok, Cina itu dekil, menjijikkan gitu. Cina itu sekarang. Makanya yang lebih bagus itu Tiongkok, bukan Cina. Gitu. Tapi karena kita sudah didoktrin oleh pendidikan, pemerintah dan juga sejarah kita, dan ini tugas dari teman-teman sejarah gitu kan, sejarah untuk mengungkap bagaimana sebenarnya, itu harus menjadi perhatian kita. Tidak, sekarang kayak sekarang kan Cina banyak mendapat stigma sampai hari ini, bahkan ada Cina gitu kan, bapak lawan oposisi pemerintah hari ini salah satu argumennya pasti melibatkan Cina, pekerja Cina dan seterusnya itu. Gitu ya. Padahal itu bagian dari MOU di mana kalau investasi di situ maka pekerja asing yang diutamakan karena sesuai dengan perjanjian investasi sekian tahun. Wah, ini saya menjelaskannya agak panjang akhirnya nanti. Misalkan kalau kontraktornya di sini dipegang Aslam gitu, anak buahnya banyak yang korupsi gitu, itu bahaya juga. Jadi itu udah bagian dari MOU. Cina, etnis Cina itu salah satu etnis yang menjadi korban dari diskriminasi peradaban dan sejarah peradaban dunia ini. Termasuk juga hari ini agama kita Islam juga menjadi bagian dari agama yang terdiskriminasi karena perbuatan-perbuatan teroris. Nah, itu beberapa sejarah-sejarah yang saya kira teman-teman sejarah ini harus berani untuk berbicara gitu di ruang-ruang publik, di manapun, untuk memberikan pencerahan yang lebih objektif terhadap sejarah itu seperti apa. Itu ya. Itu moderator yang bisa saya jawab. Siap. Baik, terima kasih Cak Ifni atas jawabannya. Untuk teman-teman barangkali kurang puas atas jawaban yang tadi Cak Ifni berikan, mungkin bisa ditanyakan lagi ke Cak Ifni langsung, bisa lewat WA atau emailnya, karena waktu sudah melampaui batas dan juga sudah sore. Baik, mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada sore hari ini. Baik, mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Cak Ifni yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita implementasikan kepada kehidupan kita masing-masing supaya kita menjadi pemuda-pemuda yang mempunyai pemikiran seperti Soekarno zaman sekarang. Ya, terima kasih kepada Cak Ifni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat atau teman kita Afif Aulia Fatah yang telah memoderator di diskusi kita pada sore hari ini. Dan juga terima kasih buat Cak Ifni selaku pemateri yang sudah memaparkan secara jelas terkait dengan Soekarno tadi, terkait dengan pemikiran maksud saya. Dan untuk sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada teman-teman semua untuk on kamera ya, supaya kita bisa foto bersama dengan khidmat. Silakan untuk on cam teman-teman semua. On cam lah, yuk. On cam. Silakan kepada Lori untuk ini ya, hitung buat foto. 1, 2, 3. Nggak dengar operator.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat bukan bagi diri kita sendiri, juga khususnya bagi umum ya, halayak umum. Dan sekian yang bisa kami satu pinisi atau juga pemateri maupun moderator sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.